Tapi kalau SGM kan berdasarkan dari glow-nya si cahaya itu sendiri gitu. Ya tentunya untuk planetarium dan untuk riset ya jelas kalau misalnya mau bikin penelitian sederhana pun tentu memang bukan dengan aplikasi yang ada di smartphone karena itu lebih ke arah edukasi sebenarnya. Betul, itu lebih ke arah edukasi. Nah, Ya. terkait dengan Planetarium Jakarta sendiri, eh, saat ini kan Planetarium Jakarta sedang melakukan revitalisasi ya. Kira-kira Ya. revitalisasi itu arahnya kemana? Apa yang diperbaharui misalnya, kemudian apakah akan ada peningkatan ataukah ada mungkin eh, pembaruan yang membuat fungsi observatorium bisa berjalan dengan baik, mengingat di sekeliling planetarium sekarang ada gedung-gedung tinggi, siapa tahu planetariumnya dibuat bertingkat tinggi banget atau gimana nih? Ya, memang pemerintah daerah di sini eh, punya program untuk merevitalisasi Taman Ismail Marzuki dan sekaligus juga planetarium yang ada di dalamnya di situ. Dan tentu saja yang direvitalisasi bukan hanya bangunan fisiknya saja, tapi juga fasilitas-fasilitas yang mungkin kurang optimal itu dioptimalkan kembali. Yang namanya juga revitalisasi ya, artinya eh, mengembalikan fungsi vitalnya kembali gitu. Jadi apa yang dulu dicita-citakan oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, itu seharusnya dikembalikan lagi fungsinya seperti semula. Dan itu dan harus disesuaikan dengan visi dan misinya. Jadi ini pernah sudah kita bahas di tahun lalu acara Sarasehan dan acara Focus Group Discussion FGD. Dan itu sudah dibahas oleh pihak pengembang dari PT Jakpro, lalu juga oleh pihak arsiteknya dan juga beberapa narasumber, bahwa memang planetarium ini adalah satu bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan dan fungsinya harus dipertahankan. Jadi fungsinya akan tetap, fasilitasnya harus diperbaharui karena mengikuti sekarang perkembangan teknologi dan sebagainya, dan bangunannya pun juga harus dikondisikan seperti semula, seperti rancangan awal dari Bung Karno begitu. Dan memang saat ini sedang dilakukan proses revitalisasi untuk tahap pertama, dan sebenarnya sudah harus jalan tahap kedua, cuman karena kita tahu awal Maret kemarin Indonesia sudah masuk wabah pandemi, akhirnya beberapa pekerjaan harus ditunda. Jadi ini kita masih belum tahu kapan proses tahap keduanya akan dimulai kembali gitu. Tapi sudah masuk dalam rencana pekerjaan. Nah, terkait dengan wabah yang sedang terjadi di Indonesia nih, uh, Hmm. ada pengaruh nggak wabah COVID-19 terhadap aktivitas Planetarium Jakarta? Oke, kita tahu bahwa semua orang memang diharapkan tetap di rumah untuk menjaga kesehatan, dan itu adalah suatu keharusan. Kemudian banyak yang bekerja dari rumah. Nah, Planetarium sendiri kan tempat di mana orang-orang berkunjung dan menikmati pameran, mengikuti pertunjukan secara langsung face to face, uh, berdiskusi dengan para komunikator yang ada di planetarium. Nah, dengan kondisi COVID sekarang ini gimana tuh mengatasi uh, apa ya? Mengatasi supaya pengunjung yang mungkin tertarik dengan planetarium bisa tetap menikmati planetarium Jakarta. Ya, memang simulasi planetariumnya agak sulit untuk kita live streaming kan. Ya, karena agak sedikit berbeda teknologinya yang kita punya di sini. Ini bukan seperti presentasi yang bisa share screen gitu ya. Kalau kita bisa share screen dengan di Zoom kan itu gampang ya. Ini agak sedikit berbeda tampilan pertunjukannya. Jadi memang agak sulit gitu ya untuk di live streaming kan pertunjukan simulasinya, karena memang teknologinya sedikit berbeda gitu. Tapi apa yang kita lakukan selama wabah ini? Ya ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Beberapa contoh diantaranya adalah kita melakukan di sini kita bikin konten. Akhirnya kita bikin konten di akun channel kita di akun channel di YouTube ya di Planetarium. Kita bikin bincang santai astronomi. Kita bikin diskusi dengan narasumber-narasumber ahli terkait masalah budaya astronomi dan sebagainya.
Lalu kita bikin video singkat tentang astronomi populer dalam rubrik bicara astronomi. Lalu ada Planet Vlog, salah satunya adalah kita sempat mengganti instrumen teleskop yang lama dengan instrumen teleskop yang baru. Lalu juga ada live streaming kegiatan observasi Rukyatul Hilal dan observasi pengamatan langit malam. Jadi mungkin memang untuk live streaming pertunjukan langit teater bintangnya mungkin memang tidak bisa kita tampilkan, tapi kita bisa memberikan edukasi-edukasi di bidang hal yang dalam bentuk kegiatan yang lain, observasi, live streaming, bincang santai dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan saat ini selama wabah pandemi, dan sampai sekarang masih berlangsung, sudah direncanakan untuk beberapa episode ke depan. Untuk bicara astronomi ya, untuk live streaming bincang santai itu diagendakan lagi untuk beberapa bulan ke depan topiknya. Jadi bisa kita katakan kalau Planetarium Jakarta tidak kehilangan fungsinya sama sekali dan tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini pindah nih ya dari Planetarium Jakarta, kita ingin tahu nih, karena tadi Roni selain bekerja sebagai planetarium juga bekerja karena punya passion dengan astronomi, melakukan hobi astronomi bersama teman-teman di HAJ. Nah, bagaimana peran komunitas astronomi atau astronom amatir dalam memperkenalkan astronomi pada publik menurut Roni? Peran komunitas ya di sini ya? Ya, bisa peran komunitas maupun astronom amatir itu sendiri, karena kan ada yang mungkin belum bergabung ke komunitas ya. Oke, iya. Peran komunitas ataupun peran HAJ, saya ambil contoh di sini untuk di Jakarta, sudah cukup baik dan sangat membantu dalam mempopulerkan astronomi kepada masyarakat gitu. Karena ya jujur dengan adanya pasukan yang ada di planetarium gitu, ya tentu saja kita belum cukup tenaganya untuk lebih meluaskan lagi sayap untuk mempopulerkan astronomi kepada masyarakat. Adanya komunitas di Jakarta lalu di daerah-daerah lain itu sangat membantu kita semua, institusi planetarium, institusi astronomi, untuk mempopulerkan astronomi ini lebih jauh lagi kepada masyarakat gitu. Jadi sebenarnya sangat penting, komunitas astronom amatir ini sangat penting karena mereka-mereka lah yang bisa lebih menjangkau lebih jauh lagi kepada masyarakat dengan ragam aktivitasnya yang luar biasa fleksibel ya waktunya. Karena besoknya adalah hobi, gitu ya. Besoknya hobi, jadi mereka lebih luas, lebih fleksibel waktunya, dan kalau satu orang tidak bisa hadir masih bisa ada pasukan yang lain gitu, orang yang lain bisa menggantikan, masih bisa ada yang menggantikan. Jadi fleksibilitasnya itu luar biasa, sangat bagus sekali gitu untuk komunitas ini. Jadi itu sangat membantu sekali lah buat kami di planetarium dan tentunya juga buat institusi astronomi di Indonesia. Nah, apa yang biasanya dilakukan oleh para astronom amatir dalam melakukan edukasi kepada publik ini? Ya, sebagai contohnya, kalau di HAJ ya, kita bikin pertemuan rutin setiap 2 minggu sekali. Tapi selama wabah ini ya kita bikin pertemuannya secara virtual, Zoom meeting. Terus kegiatan Star Party, baik itu untuk publik ataupun untuk internal. Lalu ada kegiatan seminar atau mungkin talk show, kegiatan workshop, lalu ada juga kegiatan kunjungan ke sekolah. Jadi banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh komunitas gitu. Bahkan pernah juga kolaborasi dengan WWF pada saat acara A Tower. Nah, itu sudah beberapa tahun belakang ini ya, itu sudah berpartisipasi di acara WWF. Jadi bentuk kegiatannya banyak sekali gitu, dan saya yakin masih banyak bentuk-bentuk kegiatan yang lainnya. Tinggal ya bagaimana meraciknya aja di komunitas ini. Apakah mungkin kerjasama dengan lembaga lain? Sebagai contohnya nih HAJ bikin acara talk show kerjasama dengan pusat kebudayaan Rusia, pusat kebudayaan Jepang, atau pusat kebudayaan Korea, yaitu membahas tentang kedirgantaraan atau antariksa, atau membahas tentang astronomi yang ada di negara tersebut itu. Misalnya kalau dengan Jepang dengan jasanya, Korea dengan
institusi astronomi yang ada di Koreanya gitu. Jadi kerjasama apa saja yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Korea, tapi di bidang astronominya gitu. Jadi banyak hal contoh yang bisa kita lakukan di komunitas. Menarik. Kegiatannya banyak banget setahu saya memang HAJ ini. Nah, HAJ juga terlibat dalam pembinaan klub dan komunitas ya di Jakarta. Iya, betul. Jadi di sini planetarium memayungi HAJ. Jadi membina HAJ dan HAJ juga membina di sini beberapa klub astronomi ekskul yang ada di beberapa sekolah di Jakarta dan di Bogor. Gitu. Jadi ada beberapa sekolah di Jakarta dan di Bogor yang kita bina oleh HAJ dan dibina juga oleh planetarium. Dan selain HAJ, planetarium juga membina yaitu Forum of Scientist Teenagers atau FOSCA. Nah, bedanya adalah kalau tadi HAJ ini membina ekskul astronomi, Castro, klub astronomi, FOSCA ini lebih bergerak di KIR. Gitu. Dan selain FOSCA dan HAJ, planetarium juga membina Forum Pelajar Astronomi atau FPA. Nah, kalau FPA ini dia lebih ke arahnya adalah alumni-alumni yang telah mengikuti Olimpiade Astronomi. Jadi alumni-alumni dari DKI yang sudah pernah mengikuti OSN, nah nanti ditarik untuk membimbing, untuk mendidik adik-adik kelasnya lagi tentang astronomi. Karena kita tahu kan astronomi tidak masuk dalam kurikulum pendidikan kan ya. Kalau kita cari kan di kurikulum pendidikan tidak ada gitu, pelajaran astronomi itu tidak ada gitu kan, tapi hanya subbagian di pelajaran fisika atau mungkin di bagian di geografi gitu. Nah, jadi mau tidak mau ya kita harus meminta alumni-alumni yang pernah ikut Olimpiade Astronomi ini tolong dibina adik-adiknya gitu. Nah, disinilah adanya Forum Pelajar Astronomi. Nah, selain HAJ, FOSCA, dan FPA, ada lagi satu lagi namanya Forum Guru Astronomi, FORGUR. Nah, ini adalah guru-guru yang terlibat dalam pembinaan astronomi. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau bisa dibilang planetarium banyak binaannya gitu. HAJ, FOSCA, terus FPA, FORGUR, belum lagi ekstrakurikulernya. Ekskulnya saja itu ada sekitar 12 kalau tidak salah untuk ekskul astronomi di Jakarta dan di Bogor ya. 2 di Bogor, seingat saya 2 di Bogor, selebihnya ada di Jakarta. Luar biasa. Benar-benar ya, edukasi astronomi Jakarta ini cukup masif menurut saya dari apa yang diceritakan oleh Roni. Nah, dengan adanya perkenalan yang luar biasa masif dari HAJ, kemudian dari klub-klub yang ada di sekolah-sekolah dan juga dari planetarium Jakarta sendiri. Nah, mungkin tentunya kan nggak semuanya langsung nyemplung masuk nih di klub astronomi. Kalau misalnya ada orang yang belum masuk klub astronomi tapi dia ingin memulai hobi astronomi, ya pasti ada banyak alasan untuk seseorang nggak tergabung dalam klub. Kalau Jakarta mungkin ya belum sempat atau apapun, tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar daerah yang jauh dari komunitas, punya tips dan trik nggak untuk mereka yang ingin mulai hobi astronomi tapi mereka nggak punya instrumen sama sekali, mereka nggak dekat dengan komunitas. Nah, itu gimana tuh, Ron? Ya, memang sebenarnya yang paling baik adalah sebisa mungkin mengikuti bergabung dengan komunitas yang ada di daerah masing-masing gitu ya. Tapi kalau ternyata mungkin ada masalah, mungkin agak sulit untuk ikut komunitasnya, toh bisa ikut komunitas di sosial medianya kan, gitu. Ya, apalagi sekarang beberapa komunitas setiap kegiatannya juga sudah di live streaming kan gitu. Jadi mungkin merasa malu, segan kalau datang langsung, ya bisa ikut di live streamingnya gitu. Menurut saya lebih baik seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya saya ingin melakukan saya ingin observasi secara personal gitu, individu, tapi saya masih malu gitu untuk gabung komunitas. Saya pengen lihat langit, tapi saya nggak punya alat gitu, saya nggak punya teleskop gitu. Apakah saya bisa? Bisa gitu. Karena kalau kita lihat orang-orang dulu pun, ya ilmuwan dulu pun ya, sebelum adanya teleskop, orang-orang dulu kan juga melihat langit hanya dengan menggunakan mata kan. Ya, jadi modal awalnya hanya mata gitu. Jadi kalau kita punya alat canggih, teleskop yang bagus, tapi kalau kita ternyata mata kita rusak, nggak berguna teleskop tersebut gitu. Jadi
pada dasarnya mata adalah instrumen yang paling penting yang kita butuhkan untuk mempelajari astronomi gitu. Dan selebihnya nanti baru menggunakan instrumen alat-alat yang lain gitu. Nah, cuman memang kalau kita melihat langit banyak bintang, ya pasti kita akan bingung. Ini bintang apa, terus ini daerah-daerah apa, pasti kita akan bingung. Nah, di sini memang barulah dibutuhkan sebuah instrumen. Nah, yang dibutuhkan adalah peta langit gitu. Dan peta langit ada banyak jenisnya, ada peta yang konvensional, ada yang peta langit yang sudah digital. Nah, sebenarnya kalau peta langit konvensional bisa seperti ini keluaran dari planetarium ya, cetakan dari planetarium. Bagi yang berminat bisa request ke planetarium untuk permohonan peta langit atau peta bintang. Peta bintang ini adalah peta bintang yang digunakan untuk daerah yang ada di sekitar ekuator. Jadi dimanapun kita berada, apakah kita ada di benua Amerika, di benua Afrika, selama kita berada di daerah sekitar ekuator, peta bintang ini bisa digunakan gitu. Nah, ya ini cara penggunaannya sangat mudah sekali. Cara penggunaannya juga bisa dibaca nanti di bagian belakang gitu panduannya. Atau bisa juga dengan menggunakan peta bintang yang ada di handphone, di smartphone. Karena smartphone pun sekarang kan juga sudah banyak aplikasi, baik itu yang untuk Android ataupun untuk yang iOS. Itu sudah banyak aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi yang untuk mengecek kondisi langit pada waktu dan tanggal tertentu gitu ya. Nah, contohnya ada Google Sky Map kalau di Android, ada Star Chart dan lain sebagainya gitu. Ada Stellarium juga. Itu. Jadi menurut saya itu sih, sering-sering aja kita ngeliat langit. Kalau misalnya kayak contoh semalam kebetulan langitnya cukup cerah di Jakarta, beberapa bintang, bahkan Scorpio pun cukup jelas tadi malam gitu. Coba dilihat dengan menggunakan peta bintang gitu. Awal itu saja dulu. Belajar, kita harus mengenali langit dulu. Kalau kita nggak kenal langit ya, kita nanti nggak kenal sama objek-objek langit, objek-objek yang ada di langit tersebut, dan kita nggak juga kenal informasi-informasi yang ada pada objek tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus kenal dulu sama langit dengan cara yaitu menggunakan peta bintang. Nah, selain peta bintang sebenarnya juga ada lagi namanya peta fase bulan. Gini, ini Utama Planetarium juga membuat satu peraga ini. Jadi kita bisa tahu kapan fase bulan sabit, kapan fase bulan purnama, kapan fase bulan mati, gibbous dan sebagainya. Jadi kita tahu kira-kira bagusnya kapan ya. Kalau kita mau lihat Milky Way, ya pasti kalau kita Milky Way jangan pas lagi bulan purnama kan. Nah, carinya itu kalau bisa pas lagi bulan mati atau bulan sabit, ya minimal setengah lah gitu fase bulannya. Jadi ada baiknya ini juga dipelajari juga cara penggunaannya. Ya saya rasa itu, kalau kita bagi orang-orang yang ingin belajar astronomi, belajarlah untuk mengenali langit dulu dengan menggunakan peta bintang. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Semoga program ini bisa menginspirasi kamu tentang astronomi tentu saja. Siapa tahu kamu bakal jadi astronomi masa depan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.